kita akan buka pendapatan atau pemasukan selain dari gaji bulanan saya sebagai direktur rumah sakit. Pada video kali ini akan kita review semua, kita buka semua. Yang pertama, saya bermain stock atau saham trading menggunakan iPod ini. Jadi memang selain sebagai pembicara, selain sebagai direktur rumah sakit, saya juga aktif di dunia investment, di trading ini, di saham. Mungkin teman-teman yang khawatir sebenarnya saham ini dok bahaya atau enggak sih, khawatir kan langsung rugi atau bangkrut, ya tentu saja betul. Jika kita ingin bermain stok atau saham, pastikan yang pertama adalah uang yang kamu masukkan sebagai modal itu adalah uang dingin atau uang yang memang tidak kamu gunakan sebagai operasional hidup sehari-hari, operasional dapur kamu sehari-hari, misalkan untuk aktivitas makan, belanja, kebutuhan anak, kemudian kebutuhan sekolah, kebutuhan belanja bulanan, itu jangan dipakai. Itu namanya uang panas. Jika kamu gunakan uang panas untuk trading atau saham, itu akan biasnya itu akan tinggi sekali, akan khawatirnya akan gampang, kemudian rakusnya akan gampang. Ketika misalkan semua orang itu membeli, kamu malah menjual, atau kebalikannya, ketika semua orang itu menjual, kamu akan membeli. Yang ada akan apa? Nyangkut artinya kamu ketika beli kemudian harga stok itu jatuh, terus kamu ikutin terus sampai dasar, akhirnya nyangkut dan minus atau defisit yang kamu hasilkan itu akan semakin tinggi. Kamu nggak akan tenang. Jadi kalau menurut saya, kunci yang paling fundamental, yang paling basic ketika misalkan kita akan mengikuti bermain dengan saham adalah yang paling pertama, pastikan modal atau capital kamu di dalam stok ini adalah uang dingin, uang yang memang tidak terpakai. Ya tentu saja itu akan depend kepada kemampuan finansial masing-masing kita. Jika memang uang dingin atau capital dari uang yang tidak terpakai kamu itu sedikit, it's okay, as long as itu uang dingin. Kalau itu uang panas, misalkan jumlahnya besar tetapi itu uang panas, jangan sekali-kali untuk trading. Kamu akan bangkrut, gagal, ataupun habis modalmu. Yang pastikan itu adalah uang dingin, walaupun kecil hanya 500.000, 1 juta, 10 juta, it's okay, as long as itu dingin. Itu akan membuat kamu lebih waras lagi, akan lebih concern kepada trading stock kamu. Untuk pendekatan apakah kamu bisa menggunakan keilmuan fundamental stock atau technical stock, it's up to you, terserah kamu teknikalis atau kamu fundamentalis, it's okay. Tidak ada yang lebih bagus satu dari sama yang lain, itu hanya karakter, gaya. Oke, saya akan showkan untuk saat ini. Bisa untuk saat ini performance saham saya untuk modal tidak terlalu besar, mungkin seperti halnya para senior atau expert di bidangnya. Saat ini saya punya Telkom, SSR, Power, dan sebagainya ke kanan. Ada yang merah juga atau yang defisit, tapi overall masih surplus di 2%, 2,27%. Ini membacanya adalah modalnya sekitar 10 juta. Saya kemarin beli, 9,7 juta. Kemudian value di market sekarang 10 juta. Jadi artinya ada surplus sekitar 1,1 juta. Untuk saham BSSR kemarin beli di 4,8 juta, kemudian market value sekarang di 5,4 juta, Power dan sebagainya. Minus juga ada ke sana, tetapi secara overall masih positif. Ini biasanya kan saya jual setelah 20% kenaikannya. Jadi kalau misalkan 10 juta ya sekitar 2 juta something, kalau 5 juta atau 4 juta ya sekitar 1 juta something. Kalau masih di bawah itu biasanya saya tahan. Kadang naik, kadang turun. Jadi ketika kita naik ya saya biarkan saja terus naik sampai setitiknya. Tapi ketika turun kita harus pasang cut loss. Jadi cut lossnya itu untuk agar ruginya itu tidak terlalu besar. Pertanyaannya adalah apakah selalu untung atau selalu rugi? Itu pertanyaannya. Tidak ada yang menjamin ya kepastian bahwa ketika kita bermain stok itu akan selalu untung, tidak ada, atau selalu rugi, tidak ada. Tetapi fundamental yang saya pakai, keilmuan yang saya pakai adalah ketika kita rugi itu harus selalu untung.
ketika untung kita harus lebih untung. Jadi kapanpun dia akan naik atau turun, kita harus selalu untung. Gampangnya seperti ini. Jika kamu rugi, itu di-cut secepat mungkin. Jangan nunggu sampai 10%, 20%, atau 30%. Tapi di-cut sekecil-kecilnya. Misalkan sudah rugi 7%, saya potong. Kalau saya 7%, 7% saya potong, saya jual. Walaupun ya kita berpikir nanti paling naik lagi, tapi nggak ada yang tahu. Mending pakai kejadian saat itu, misalnya saat itu turun dan 7% yang dijual, entah itu akan naik lagi atau malah tanpa turun lagi, kita tidak pernah tahu. Begitupun sebaliknya ketika saham itu naik, ketika naik ke atas, ya biarkan saja terus. Nanti kalau misalnya dia mulai turun, ya kita baru menjual. Tidak ada yang bisa menebak market itu akan naik atau turun. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, tidak ada. Even yang bikin itu aplikasi, kenapa faktornya sangat banyak. Jadi jangan pernah coba mengendalikan market. Yang ada market akan mengendalikan kita. Itu salah satu sumber pendapatan atau pemasukan income saya selain menggaji sebagai direktur rumah sakit di sebuah rumah sakit. Yang kedua, saya dapat dari sebagai pembicara. Jadi saya pembicara di sini di webinar, salah satunya ini di Kementerian Kesehatan, ada LMS Kesehatan, LMS dari Suatu Sehat, Kemenkes, sebagai pembicara di sini. Ini untuk webinar ini judulnya Strategi Peningkatan Rumah Sakit, harganya 100.000, dapat 3 SKP. Webinar seperti ini saya mendapat sekitar 3 juta sampai 4 juta jika pesertanya banyak. Jadi memang saya ada perusahaan dari Widya Professional Institute, bekerja sama dengan beberapa pusdiklat membuat webinar seperti ini untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga non kesehatan. Untuk saat ini pesertanya sudah 102 yang terdapat di LMS ini. Kalau 102 dikali 100.000 sekitar 10.200.000. Nah, untuk pemateri sekitar 3 juta. Bicara 3 juta sampai 4 juta. Untuk menjadi seorang pembicara pemateri tentu saja memang harus ada riwayat, harus ada historical dari resume, dari CV-nya itu. Untuk mendapatkan itu ya memang perlu waktu. Dan saya pun untuk pendidikan memang concern juga. Untuk S2 saya sudah 2 kali, MMR dan MBA. Sebenarnya untuk menjadi pembicara, dia memang harus menguasai betul materi apa yang akan disampaikan, karena peserta juga membayar di sana. Meskipun dia dapat SKP tentu saja, tapi keilmuan yang paling concern dia harus bisa disampaikan. Jadi itu mungkin gambarannya overall. Selain dari gaji rumah sakit, saya mendapatkan income atau pemasukan dari yang pertama adalah trading stok saham, yang kedua sebagai pembicara. Ya teman-teman juga harus mulai berpikir bahwa jangan bergantung kepada satu sumber source of income itu ada juga dengan satu sebagai gaji, karena sebagus apapun kita ketika bekerja tentu saja akan ada resiko tergantikan. Semua everything has resiko, everything has risk. Jadi sebaiknya sudah mulai memikirkan, menambah, kemudian merencanakan dan mulai bekerja untuk menciptakan sumber-sumber pemasukan dari tempat-tempat lain, dan itu sebanyak mungkin. Harapannya apa? Kita bisa financially freedom somehow, somewhere, agar tidak selalu menjadi pegawai sepanjang hidup kita dan bisa bebas melakukan apapun tanpa gaji bulanan. Itu mungkin yang bisa saya share. Terima kasih.